oleh Allah keputusannya. Sudah ada qada dan qadar Allah. Enggak pala kita minta segera. Banyak orang-orang yang tidak menerima dakwah Nabi, dia mengatakan amtir alaina hijaratan minas sama. Dia minta segerakan. Kalau benar yang kau dakwahkan itu ya Muhammad, tolong sekarang turunkan hujan batu, turunkan kepada kami azab yang pedih. Mana neraka? Tunjukkan kepada saya kalau kau benar. Ini nantang namanya. Ini lagi berat dosa. Ya, sekarang tidak ada itu. Ngomong di medsos mana-mana. Kalau betul Islam itu, coba tunjukkan ini sekarang Islam dalam keadaan tertekan. Lapor sama Tuhan kau. Itu rejim-rejim yang kejam itu pernah ngomong itu sama ulama-ulama seperti jangan lupa subscribe, like, and share. Tapi dia sudah beriman, kok disuruh masuk Islam secara keseluruhan. Ada pula ayat yang mengatakan wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab Badawi, orang Arab Dusun, kami sudah beriman. Wa qalu amanna qul lam tu'minu, kamu itu belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan saja kami sudah Islam. Jadi ada yang mengatakan dia belum lagi berhak mengatakan dirinya orang beriman, tapi katakan sajalah orang Islam. Ayat ini mengatakan, wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Seharusnya setiap orang yang beriman sudah pastilah Islam. Dan seorang yang sudah Islam tentunya sudah beriman. Nah, inilah ayat yang menunjukkan bahwa setiap orang beriman sudah pasti Islam. Setiap orang yang Islam sudah pasti beriman. Nah, ini tak bisa dibedakan. Kalau ayat tadi saja yang kita pahami, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, berkata orang-orang Arab Dusun, dia mengatakan kami orang-orang yang
dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan kamu itu beriman, tapi katakanlah kamu itu sudah Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Berarti dia belum lagi beriman, tapi sudah masuk Islam. Artinya apa? Setiap orang yang mengatakan Islam, setiap orang yang mengatakan beriman, itu belum tentu Islam. Kenapa? Karena imannya itu belum masuk ke dalam hatinya. Dia baru boleh mengatakan dirinya sebagai orang Islam saja. Itu ayat yang saya bacakan tadi. Sedangkan ayat ini mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Ini sebaliknya pula. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Jadi kalau dia sudah mengatakan dirinya beriman, kok disuruh masuk Islam lagi? Bagaimana ini? Jadi ayat ini dikompromikan, maksudnya ini, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Maksudnya masuklah kamu ke dalam syariat, melaksanakan Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Kadang dia mengatakan dirinya orang mukmin, tetapi belum dilaksanakan Islam itu secara keseluruhan, secara kafah. Hanya melaksanakan Islam itu sebahagian saja. Apa saja yang dilaksanakan? Mungkin dari segi syariatnya, mungkin sholatnya aja, haji, apalagi kemudian puasa, zakat, tentang masalah hudud, masalah qisas, ini belum lagi. Jadi disuruh dia masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Ini pada dasarnya ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab, yang mana ahlul kitab itu mereka merasa diri beriman, tapi masih mengamalkan isi Taurat, melaksanakan syariat-syariat yang di dalam Taurat. Oleh sebab itu mereka dipanggil, masuklah kamu ke dalam syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jangan lagi kamu mengatasnamakan mengamalkan kitab Taurat, mengamalkan kitab Injil. Karena kitab Injil itu ya syariatnya untuk Nabi Isa, sedangkan Taurat syariatnya untuk Nabi Musa, sedangkan Al-Quran syariat untuk Nabi Muhammad. Nah, oleh sebab itu mereka disuruh untuk masuk ke dalam Islam, maksudnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu pada asalnya. Jadi ditujukan kepada ahlul kitab yang masih berpegang kepada kitab yang dibawa oleh Nabi mereka dahulu, kitab Injil, Taurat, dan juga kitab Zabur. Setelah datang Nabi kita Muhammad SAW, mereka dianjurkan untuk masuk ke dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena syariat yang dibawa oleh Nabi mereka dahulu berbeda dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad. Contohnya, kalau syariat Nabi Musa itu kalau mau bertobat itu tidak cukup menyesal, tapi bunuh diri. Kalau Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, kalau bertobat cukup dengan menyesal saja. An-nadam huwa taubah, menyesal itu sudah tobat. Kalau orang tobat mesti menyesal dia terhadap perbuatan yang lampau. Kalau umat Nabi Musa tak cukup, menyesal tak cukup. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Tobatlah kamu
kepada Tuhanmu dan bunuh dirimu. Justru bunuh diri dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, bunuh diri dilarang. Wala taqtulu anfusakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Jangan bunuh diri kamu. Bunuh diri itu dosa besar. Muhammad Nabi Musa, bunuh diri itulah jalan untuk tobat. Kalau tak bunuh diri, tak terima tobat. Mana enak mengikut syariat Nabi Musa daripada syariat Nabi Muhammad? Lebih enak, lebih bagus kita mengikut syariat Nabi Muhammad. Syariat yang sebelum itu sudah batal. Coba kalau diajarkan kepada kita, diterapkan kepada kita untuk mengikut syariat Nabi Musa, ya tak ada yang diterima taubatnya. Harus bunuh diri. Itu salah satu contoh syariat yang diajarkan kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pula dari sisi bersuci, ya bersuci. Kalau kita mau membersihkan daripada kotoran najis, itu tadi membersihkan diri, membersihkan hati daripada najis batin, yaitu syirik. Kalau membersihkan najis yang ada pada badan, syariat Nabi Muhammad cukup dengan membasuhnya saja. Basuh, hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya, selesai. Itu cara bersuci umat Nabi Muhammad. Begitulah diajarkan dalam fikih. Kalau kita mengikut syariat Nabi Musa, apabila kena najis, baju kita kena najis, tak cukup dicuci, tapi digunting. Gunting. Kalau kena pada kulit, kikis. Dikikis kulit itu sampai terkelupas. Berat syariat Nabi Musa. Nabi Muhammad tidak cukup seperti itu, cukup dengan membersihkannya saja. Hilang 3 sifat, warna, bau dan rasa. Syariat Nabi Musa tidak. Kalau kena pakaian digunting, kena pada baju, kena pada badan, harus dikupas kulit itu. Apalagi syariat umat Nabi Muhammad SAW, di mana saja kita mau sholat boleh, mau di jalan, mau di masjid, mau di mushola, mau di rumah boleh. Syariat Nabi Musa tidak boleh sholat kecuali di masjidnya. Mesti di masjid sholat, tidak bisa di rumah. Lebih berat lagi, sholat harus di masjid, tidak bisa di rumah. Nah, kalau mereka mau mengikut ajaran Nabi Muhammad, masuklah, tinggalkan itu syariat Nabi Musa. Begitu juga syariat Nabi Isa. Kalau wanita sedang berhalangan, ya, bagi syariat Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada halangannya untuk tidur sama suami, bergaul, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Itu syariat dalam kitab Injil. Kalau syariat dalam Taurat, kalau istrinya sedang berhalangan, itu dibuat kamar khusus, kunci, tidak boleh keluar, ya, tidak boleh makan sama-sama, apalagi tidur di kamar, tidak boleh dikunci. Macam orang gila apa dia? Nah, itu syariat Nabi Musa. Datang syariat Nabi Muhammad SAW, diambil pertengahan. Yang tidak boleh hubungan suami istri, tidur bersama boleh, masak boleh, makan bersama boleh, ya boleh. Nah, itulah dikatakan umat kita ini, umat dan wasata, umat yang bertengah, moderat. La haula wa la ilaha illa, dia berada di tengah, umat dan wasata, umat bertengah, tidak mengikut mereka Yahudi, tidak mengikut Nasrani, tapi umat bertengah. Nah, inilah yang digaungkan sekarang ini, moderasi Islam katanya.
Dari dulu Islam itu memang sudah moderat, sudah moderasi, pertengahan antara agama Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau mereka sekarang meneriakkan moderasi Islam, terlambat. Dari dulu Islam ini memang sudah melaksanakan misi moderasinya. Maka diajak untuk masuk kepada Islam. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah, secara keseluruhan. Kita yang sudah Islam ini, yang sudah beriman ini, masuk ke dalam Islam itu secara kaffah. Jangan yang diamalkan Islam itu hanya sholatnya aja. Jangan hanya diamalkan dalam Islam ini ketika persepsi, ketika ada akad nikah, hanya akad nikahnya saja Islam. Akad nikahnya di mana? Di masjid. Islam itu kan ada saksi, ada wali, ada calon suami, calon istri. Ketika pestanya tidak lagi secara Islam, bercampur baulah dengan maksiat, melaksanakan yang haram, berpakaian yang tidak Islami lagi, hiburan-hiburan yang menimbulkan syahwat, itu tidak Islami lagi. Jadi kalau dari pestanya daripada akad nikahnya Islam, ujungnya resepsinya pun harus Islam. Jadi kalau mau masuk Islam itu jangan ambil pangkal saja atau ambil ekor saja. Ambil pangkal dan ujungnya terus Islam. Banyak contoh lagi. Banyak. Jadi kita ayat ini bukan hanya kepada orang-orang ahlul kitab saja, termasuk kepada kita. Orang yang sudah Islam harus masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi tidak ada ini pembedaan antara ilmu umum, ilmu agama, ini ilmu Islam, ini ilmu bukan Islam, ini ilmu umum, ini ilmu agama. Dikotomi antara ilmu Islam, ilmu agama dengan ilmu umum. Tidak ada. Semuanya ilmu itu dari Allah. Qul innamal ilmu indallah. Semua ilmu itu adalah dari sisi Allah. Kapan ilmu itu dipisahkan? Ketika Barat masuk ke negara-negara Islam, menjajah Islam, invasi Barat ke dalam Islam, maka terpecahlah. Ini katanya ini ilmu agama, yang ini ilmu umum. Ilmu agama itu hanya mengurus masalah fikih, tauhid, masalah faraid, itu ilmu agama itu. Ibadah, haji, itu adalah ilmu agama. Tapi kalau politik itu ilmu umum. Masalah ekonomi ilmu umum. Masalah apa lagi? Pertanian ilmu umum. Ini salah. Semuanya ilmu Allah. Cuma perbedaannya kalau dibagi-bagi ada perbedaannya. Imam Ghazali membedakan ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu agama ini ilmu fardu ain. Setiap kita wajib tahu. Ilmu fardu kifayah yang berkaitan dengan hajat orang banyak, seperti pertanian, kelautan, politik. Ini ilmu fardu kifayah. Semuanya ilmu agama. Sekarang ini kita sudah dibagi-bagi. Ini harus dikembalikan balik. Ya, wahdatul ilm, ilmu itu satu. Itulah ilmu agama, itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya anak-anak kita kan kita pisah-pisahkan ya. Ini masuk ke mana ini? Ini kedokteran. Ini mana? Ini kepolisian. Kepolisian itu ilmu agama juga. Nah, ini mana? Ini pesantren aja. Masuk pesantren aja. Kenapa masuk pesantren? Untuk menyolatkan jenazah nanti. Kalau meninggal sudah nanti dia menyolatkan. Yang bandel-bandel itu masuk pesantren. Nah, ini salah. Ilmu itu satu, ilmu agama semua.
Cuma dibedakan fardu ain dan fardu kifayah. Yang dikatakan ini ilmu umum bukan agama, salah. Maka masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan sebagian-sebagian. Sebagian masuk. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah syaitan. Kalau langkah syaitan itu menyuruh kita untuk berbuat kemungkaran. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, dia akan menyuruh orang itu berbuat keji dan mungkar. Jadi jangan ikuti langkah. Mengikuti langkahnya saja tak boleh, apalagi mengikuti pekerjaan. Bagaimana gaya dia, jangan ikut gaya setan. Langkahnya itu jangan diikut. Kalau ini langkah setan, kita menyimpang. Jangan ikuti jejak-jejak setan. Umar bin Khattab itu kalau di mana dia lewat, itu setan tak berani mengikuti jejaknya itu. Itulah hebatnya Umar bin Khattab. Ini terbalik pula. Dia pula yang mengikut langkah setan. Di mana setan itu berjalan, itu diikuti. Ini yang dilarang. Jangan diikuti langkah-langkah setan. Apa itu rumusnya mengikuti langkah setan? Setiap yang menyuruh kepada yang mungkar, setan itu, langkah dia itu, perangkap dia itu. Itu rumusnya. Kadang-kadang tak bisa kita bedakan mana setan, mana manusia. Ini setan itu manusia, manusia itu setan. Setiap yang menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar, itu setan. Itulah perangkap-perangkap. Setiap yang menyuruh kepada untuk syahwat, mengikuti hawa nafsu, setan. Itu langkah setan. Itulah dihindarkan. Dihindari. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Itu adalah musuh kamu yang nyata. Allah sudah menjelaskan kepada kita, ini kawanmu, ini lawanmu. Maka kita harus tahu mana kawan hidup, mana lawan hidup, mana prinsip hidup, mana tujuan hidup, mana pegangan hidup. Harus tahu kita tujuan hidup apa? Tujuan hidup menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip hidup apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kawan hidup siapa? Orang-orang beriman. Lawan hidup siapa? Syaitan. Apalagi pegangan hidup apa? Al-Quran dan Sunnah. Harus jelas. Ini tak tahu dia siapa kawan, dia siapa lawan. Allah sudah menjelaskan, lawan kamu, musuh kamu syaitan. Musuh kamu adalah syaitan. Musuh kamu adalah orang-orang yang mengikuti langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan itu mengajak kelompok dia untuk masuk neraka sa'ir. Jadi sudah jelas apa misi syaitan itu. Ayo masuk neraka kita. Sudah ada tempat kita sana sa'ir. Tapi manusia banyak tak sadar juga. Kalau sekarang inilah kita aja, ayo masuk penjara semua, mau? Enggak mau. Syaitan secara diam bukan lagi mengajak masuk penjara, tapi masuk neraka. Ayo masuk neraka kita semua. Secara terang-terangannya saja kalau kita ini, ayo kita masuk penjara saja. Di dalam penjara aja kita hidup. Pasti kita tidak mau. Tetapi syaitan secara diam-diam sudah dijanjikan di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa syaitan mengajak kita masuk ke dalam neraka sa'ir.
Nanti di neraka barulah berdebat sama setan kan. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Berkata syaitan setelah diputuskan pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memutuskan perkara di depan Allah, di depan mahkamah Tuhan, yang mana masuk neraka, mana masuk surga sudah divonis di depan pengadilan Allah. Berkata syaitan, apa kata syaitan? Inna Allaha wa'adakum wa'adal haqq. Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, aku juga pernah menjanjikan sama kalian berupa angan-angan, janganlah kamu tobat sekarang, nanti belakangan saja. Umur kamu masih panjang, kau masih sehat. Saya juga pernah janji sama kalian. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, tapi janji itu tidak pernah memenuhi, hanya sekedar janji saja. Maka dari alaikum min sultan, jangan kau salahkan aku tidak punya kekuatan. Tidak pernah kau tarik tangan kau, ayo berbuat maksiat, tak ada. Pernah bapak ibu dibawa oleh syaitan dipaksa di borgolnya kita, ayo ke tempat diskotik sana, ayo ke tempat berbuat maksiat. Pernah? Tak pernah, aku tidak pernah memaksa kamu. Illa an da'awtukum, cuman aku bisikkan kepada kamu. Aku ajak kamu, aku bisikkan saja, tapi tak pernah memaksa. Illa an da'awtukum fastajabtum li, lalu kamu mau. Kamu yang mau. Aku tak pernah paksa kamu untuk berbuat maksiat. Tak pernah bertarik tangan kau, ayo berzina sana, tak pernah. Ayo, ini tanda tangan ini korupsi, tak pernah. Cuma aku bisikkan sama kamu, nanti tobat. Itu yang aku bisikkan. Masa muda-muda ini puas-puasi, nanti sudah tua baru tobat. Itu aja yang aku bisikkan. Yang lain tak pernah aku paksa. Sedang muda-muda ini kau puaskan, ya, puaskan. Nanti coba akan berangkat haji, tobat. Kan itu yang disampaikan sama kamu. Fastajabtum li, lalu kamu perkenankan janji saya. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kau celah aku, jangan kau hina aku, jangan kau salahkan aku sekarang ini. Vonis kau sudah ada, masuk neraka. Saya juga masuk neraka, kembali ke asal saya, sama-sama kita. Jangan saling menyalahkan. Wala tarumuni wa lumu anfusakum, salahkan diri kamu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak menolong kamu, aku tak bisa menolong kamu sekarang. Sama-sama aja kita masuk neraka saya. Wa ma antum bimusrikhi, kamu juga tak bisa menolong aku. Sama-sama kita, ayo masuk neraka satu rumah. Ini maka diingatkan oleh Allah. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu musuh kamu, tak nampak. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Syaitan itu melihat kamu, kamu tak melihatnya. Kalau musuh nampak kita, mudah kita persiapkan. Datang dia bawa golok, bawa pisau, bawa pedang, bawanya martir, kita bawa linggis. Nampak musuh? Ini sekarang tak nampak. Musuh itu ada di rumah, musuh itu ada di dalam kamar, musuh itu ada dalam diri kita sendiri. Di mana darah mengalir, di situ ada syaitan. Ada apa tak sulit menghadapinya? Makanya Allah ingatkan, tak usahkan mengikuti syaitannya, langkahnya pun jangan mengikuti. Apa langkah-langkah syaitan? Itu jangan diikuti. Apa saja yang menyuruh untuk kemungkaran,
ijtanibul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kamu hindarilah kejahatan yang zahir dan kejahatan yang batin. Ada kejahatan zahir yang nampak, perbuatan tangan, perbuatan mulut, ucapan mulut, mata, apalagi langkah, itu semua di situ masuk perbuatan zahir. Hati, perbuatan hati, buruk sangka, termasuk suudzon, apalagi syirik, munafik, ini perbuatan hati. Di situ dia masuk. Ijtanibul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Fa in zanantum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha 'azizun hakim. Jika kamu tergelincir setelah datang kepada kamu keterangan, terpeleset kita, sudah diingatkan ini jalan licin, ditempuh juga tidak berhati-hati, terpeleset. Jangan salahkan diri, jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. In zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, maka jika kamu terpeleset setelah datang kepada kamu keterangan, Al-Quran sudah datang, ingat, fa innallaha 'azizun hakim. Fa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah itu azizun, Allah akan membalas, intiqam. Kalau bahasa apanya itu, arti intiqam itu dendam, dan tidak cocok bahasa itu kepada Allah. Tapi Allah membalas apa saja yang kita perbuat, Allah balas. Fa'lamu anna Allah azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau sudah tergelincir kita, cepat-cepatlah kembali kepada jalan semula. Kalau jelas kita itu sudah sempoyongan meniti suatu jalan, cepat. Tak bisa ini ikuti, balik ke belakang balik. Sudah terpeleset kaki ke sebelah, angkat balik. Ini sudah terpeleset kaki ke sebelah, diturutinya, ikut dia terus terjerumus. Jangan kembali ke pangkal, nanti bahaya kita. Fa'lamu anna Allaha 'azizun hakim. Sesungguhnya Allah, ketahuilah bahwa Allah itu maha aziz, maha mulia, maha perkasa, dan lagi maha bijaksana. Artinya apa? Allah masih menggunakan kebijaksanaannya untuk menerima taubatnya, untuk mengingatkannya sebelum dia sakaratul maut, sebelum dia lara-lara, masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyallahu. Tidaklah yang mereka nantikan melainkan Allah datang fi dhulalin minal ghamam, membawa naungan daripada awan. Tidak ada yang mereka nantikan kecuali menunggu datangnya hari kiamat. Apa yang menjadi tanda-tanda hari kiamat? Yaitu datangnya kabut asap yang penuh bumi ini, sehingga jarak pandang kita 1 meter pun tak nampak orang. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Suatu hari nanti akan datang langit itu kabut, bukan kabut karena kebakaran hutan, tapi dukhan, asap, dan datang pertanda hari kiamat. Ada dalam surah Ad-Dukhan. Apakah itu yang kita tunggu? Apakah itu yang mereka tunggu? Kenapa tak bertobat sekarang? Jangan sampai menunggu itu. Sebelum datang itu, cepat-cepatlah bertobat. Hal yanzuruna illa an
minal ghamami wal malaikah. Mereka menunggu kedatangan malaikat. Yang mana malaikat itu nanti ya akan meniupkan sangkakalanya. Malaikat itu akan menurunkan azab sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu malaikat mengazab kita, membawa azab dari Allah. Nah, sekarang ini malaikat ada yang tugasnya menurunkan rahmat, memayungi kita dengan rahmat. Kalau kita ini sedang pengajian, ada malaikat sayyarun namanya. Malaikat sayyarun itu malaikat sayyarah. Sayyarah itu kan mobil. Mereka berkeliling mencari tempat di mana ada pengajian, dia tutupi dengan rahmat. Tutupi dengan rahmat. Wa masyaallah rahmat. Didoakannya kita supaya diampunkan Allah dosa-dosa kita. Itu malaikat itu setiap hari datang. Kemudian ada lagi namanya malaikat jawalun. Jawalun ini khusus menyampaikan salam. Kalau kita membuka suatu ceramah atau berdoa, kenapa kita ucapkan itu? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Siapa yang menyampaikan itu? Malaikat Jawwal. Datang dia menyampaikannya kepada Nabi. Kalau kita langsung mengucapkan salam di kuburan Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, Allah mengembalikan roh Nabi Muhammad SAW untuk menjawab salam kita. Tapi kalau kita berjauhan macam ini, berjauhan itulah yang disampaikan oleh malaikat Jawwal itu. Lebih baik kita menunggu malaikat ini daripada menunggu malaikat azab yang menurunkan azab, seperti umat-umat terdahulu, ya, umat Nabi Lot, umat Nabi Nuh. Itu diperintahkan oleh Allah malaikat itu untuk membawa azab. Apakah ini yang mereka tunggu? Nantikan tobat. Nantilah tobat, nantilah. Janganlah kamu menjadi ahli taswif. Ahli taswif itu apa? Orang yang menempuhkan tobat daripada kata saufa atu, saufa usalli, saufa ahujju. Nanti saya akan tobat, nanti saya akan sholat, nanti saya akan haji, nanti saya akan ini berinfak. Yang paling banyak masuk neraka itu ahli taswif, orang yang menempuhkan tobat. Jadi ingatkan oleh Allah, apakah itu yang kau tunggu? Datang nanti awan, asap, kabut, kemudian datang malaikat membawa azab. Wa qudiyal amr, sudah ditentukan oleh Allah keputusannya, sudah ada qada dan qadar Allah. Apalah kita minta segerakan. Banyak orang-orang yang tidak menerima dakwah Nabi, dia mengatakan amtir alaina hijaratan minas sama. Dia minta segerakan. Kalau benar yang kau dakwahkan itu yang Muhammad, tolong sekarang turunkan hujan batu, turunkan kepada kami azab yang pedih. Mana neraka? Tunjukkan kepada saya kalau kau benar. Ini nantang namanya. Ini lebih berat dosanya. Ya, sekarang ada itu ngomong di medsos mana-mana. Kalau betul Islam itu, coba tunjukkan ini sekarang Islam dalam keadaan tertekan. Lapor sama Tuhan kau. Itu rejim-rejim yang kejam itu pernah ngomong itu sama ulama-ulama seperti di Mesir. Para ulama itu ditangkap, dipenjarakan, masukkan anjing yang garang, binatang buas di dalam penjara itu. Hei Syekh, ya Syekh katanya kan, ulama-ulama yang sangat dekat sama Tuhan, ini anjing ini akan menerkam kau. Minta tolong sama Tuhan, ini dimasukkan anjing yang begitu garang, yang begitu buas, dan anjing itu sujud sama Tuhan Syekh. Sujud sama ulama itu. Sampai begitu. Pada masa Rasul, pada masa Nabi-Nabi sebelumnya begitulah.
Kalau betul dakwah kau itu yang Muhammad, wahai Nabi Allah, kalau betul dakwah kau itu, turunkan sekarang di hujan badar. Turunkan sekarang. Mana malaikat zamannya? Itu bukan saja menolak, tapi menantang. Ya, kalau menolak, tak apalah sakit hati kan. Disampaikan dakwah itu lah. Kami nanti aja kami ikut. Sekarang ini kami terima aja dulu. Nanti kami baru mengikut dakwahmu yang Muhammad. Itu tak apalah sakit hati. Lebih parah dari itu, setelah menolak, menantang lagi. Kalau kau benar ya Muhammad, tolong ini bukit sofa ini jadikan emas. Kalau betul kau ya Muhammad, tolong itu bukit Marwah itu jadi emas. Kalau betul kau ya Muhammad, coba tolong belah bulan itu. Dibelah bulan. Dibelah lagi bulan itu. Terbelah dua bulan itu. Ya, masuk dari sarung tangan dengan baju Nabi. Dari kanan masuk ke kiri. Jadi tantangan dakwah itu bukan seperti sekarang ini. Dahulu lebih berat lagi. Ketika di Taif dilempar, datang Jibril mengatakan, ya Muhammad, biar saya angkat aja ini bukit-bukit yang ada di Taif ini, biar ditimpakan sama mereka biar mati semua. Nabi mengatakan apa? Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaum ini, dia ini belum paham, belum tahu. Jadi lebih beratlah tantangan dakwah pada masa Nabi daripada sekarang. Sekarang ini tak begitu berat. Cuma menghadapinya itu, ya dakwah sekarang itu yang paling berat itu menghadapi keluarga sendiri, anak kita, menantu, cucu yang terdekat. Ini yang berat. Melawan kita apa sekarang ini? Mesos ini, game-game ini kan, anak-anak kecil harus pakai handphone. Sudah habis itu waktunya untuk melihat game-game. Diracuni otak. Panggilan-panggilan untuk kebaikan, untuk sholat ke masjid, lebih diutamakannya lagi panggilan-panggilan handphone. Ini adalah kata. Nah, oleh sebab itulah maka kalau tidak mau menerima, jangan menentang. Allah sudah memutuskan, qada dan qadar Allah itu sudah ditentukan. Kapan hari kiamat? Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. Allah yang tahu kapan hari kiamat. Itu jangan coba-coba melawan Tuhan. Banyak pula yang melawan Tuhan dengan perkataannya, dengan kebangkangannya kan. Itu sudah ditentukan Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah semua akan dikembalikan seluruh urusan. Akhirnya seluruh urusan kembali sama Allah juga. Urusan semua manusia ini kembalinya sama Allah semua. Semua masalah nanti kembali kepada Allah semua. Artinya apa? Hanya pengadilan Allah lah yang maha adil. Allah lah yang menyelesaikan semua. Jadi kalau menyelesaikan masalah, jangan cari jalan pintas. Dia bilang, banyak kali masalah saya ini. Barangkali kalau mati selesai masalah. Belum tentu. Dalam kubur ada lagi masalah. Di hadapan pengadilan Allah ada lagi masalah. Karena semua masalah akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara, semua kita akan menghadapi pengadilan Allah. Segala nikmat akan ditanya semua. Mulai daripada nikmat yang kecil sampai nikmat yang paling besar. Kita ini menggunakan handphone ini pun ditanya juga. Dari mana kau dapat handphone? Untuk apa handphone kau gunakan? Pulsanya dari mana? Untuk menelepon siapa saja kau? Sampai begitu. Summa tusaluna yawma idzin 'anil na'im. Dan maka ditanya nanti segala nikmat yang diberikan Allah itu ditanya balik. Yang kita pikir lewat sudah ada pelan ditanya Allah itu tidak, pasti ditanya seluruh nikmat. Berapa lama itu menanyanya itu? Itulah Allah sari'ul hisab. Innallaha sari'ul hisab. Allah cukup cepat
menyelesaikan masalah, menghitung masalah cepat sekali. Nisfu ayyamin dunia, setengah hari dunia. Satu hari dunia itu kan 12 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Allah bisa menyelesaikan seluruh perkara manusia di bumi ini dari dulu sampai akhir manusia nanti, hanya 6 jam saja. 6 jam selesai. Itu makanya kalau kita berbuat maksiat itu tidak dicatat sampai 6 jam. Sampai 6 jam. Kalau berbuat kebaikan langsung dicatat. Ngaji langsung dicatat pahala. Niat saja dicatat. Niat itu ngaji catat. Tak jadi datang ke masjid sudah ada pahalanya. Berniat untuk berbuat maksiat dicatat? Tidak. Kata malaikat raqib yang mencatat kebaikan, jangan catat. Kenapa? Tunggu sampai 6 jam. Setelah 6 jam nanti, mana tahu sebelum 6 jam dia menyesal, dia bertobat, baru kau catat. Nah, itu tentang keburukan. Tentang kebaikan langsung catat. Keburukan ditempuhkan 6 jam. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Korupsi dia berapa banyak? 3 miliar. Tunggu 6 jam lagi. Barangkali sebelum 6 jam dicabutnya tanda tangannya balik. Apa tidak kasih sayang Allah sama kita? Masya Allah. Jadi oleh sebab itu jangan kita menunggu-nunggu lagi, menunggu waktu untuk taubat. Jangan tempo-tempo, jangan menjadi orang ahlut taswif, ya, yang menyembuhkan saufa. Kalau saufa ta'lamun, kata Allah, nanti kamu akan tahu. Jangan kau tempo-tempokan. Jadi sekarang ini tak ada istilahnya kita itu nanti kita taubat, nanti udah tua, nanti udah pensiun, nanti kan. Setiap hari Rasulullah itu beristighfar 100 kali setiap hari. 100 kali, paling tidak 70 kali. Padahal dosanya tidak ada. Allah sudah ampunkan dosa-dosa tadi. Ya, seluruhnya yang lalu, yang akan datang. Tapi beristighfar terus Nabi SAW 70 kali satu hari, tidak kurang, bahkan sampai 100 kali setiap hari. Coba apalagi kita ini, banyak kali dosa kita, dosa hati, dosa mata, dosa mulut, dosa perut. Makanan kita belum tentu semuanya halal, banyak yang syubhat. Masya Allah. Kalau Allah tindak semua dosa-dosa kita ini, satu pun tak ada yang tinggal. Walau yu'akhizuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adzab. Ma tarafa 'alaiha min dabbah. Kalau Allah tindak mereka itu dengan sebab dosa mereka, satu pun tak ada yang tinggal di muka bumi. Habis, mati semua. Asal berbuat dosa mati, asal melanggar larangan Allah mati, asal tak sholat langsung mati. Tak yang tinggal lagi, habis. Tapi Allah tempuhkan. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah tempuhkan sampai pada masanya nanti. Nah, pada masa itulah kita introspeksi diri, muhasabah, menghitung diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum kamu dihitung. Mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kau mati. Matikan kita, mati diri kita sebelum kita mati. Pahamilah itu. Bagaimana mati sebelum mati? Seakan-akan kita ini sudah mati. Kita jelas, kita introspeksi diri kita. Dan anggaplah kita ini sedang berada di alam kubur. Apa yang kita jawab nanti kalau ditanya oleh munkar dan nakir? Anggaplah kita ini berada di mahkamah Allah di dunia ini. Apa yang kita jawab nanti, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Nah, inilah, jangan tunggu-tunggu. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Tidak ada yang mereka tunggu itu, hanya menunggu datangnya kiamat.
perlu tunggu-tunggu itu sudah keputusan Allah. Yang jelas kita yang harus memperhitungkan diri kita sebelum kita dihitung. Sebelum kita mati dulu. Ya, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung lagi nanti pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyinna akhlaqana bil Qur'an wa nawwir wujuhana bi barakatil Qur'an wa anzil ar-rahmata wan ni'mah was sihhah wal afiyah bi barakatil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'an hujjatan lana wa la alaina ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.